Bab 145. Perselisihan. Apakah bawahan ada hak untuk membantah kata-kata dari atasan? Colden Ye berujar dengan tidak sabaran. Tangan Clairsen mengambil tas sedikit menguat, suaranya terdengar seperti tengah menahan amarah, meskipun lembur, berkas-berkas tersebut juga tidak bisa diselesaikan langsung. Apakah aku boleh membawanya pulang? Ia sudah memilih untuk mundur. Tidak boleh. Namun, Colden Ye sama sekali tidak ingin mengalah. Apa yang bisa Clairsen lontarkan? Ia berpikir sejenak, sepertinya esok hari ia akan bertemu dengan Sally Han saja. Memikir hingga sini, ia tidak kembali berujar, namun tidak lanjut menatap Colden Ye, dan balik ke tempat kerjanya. Lembur ya lembur saja, ia tidak perlu mengalah terhadap siapapun. Clairsen sudah kembali duduk ke tempat kerjanya, sedangkan Arthur Xiao telah mendorong Colden Ye untuk pergi. Usai ia pergi, Clairsen mengeluarkan ponsel lalu mengirimkan pesan untuk Sally Han, memberitahu dirinya tidak bisa pergi, dan akan berjanji di hari lain. 2 menit setelah Clairsen mengirimkan pesan, Sally Han pun segera menghubungi dirinya. Apa yang terjadi? Bukankah berjanji malam ini? Mengapa tiba-tiba berubah? Suara Sally Han terdengar terburu-buru, terdengar sedikit tidak tenang. Ia baru saja memutuskan memberitahu masalah ini kepada Clairsen. Jikalau melewati hari ini, ia takut akan kehilangan keberanian untuk memberitahu masalah ini. Namun ia tidak menyangka Clairsen justru tidak bisa datang. Oleh karena itu Sally Han langsung berubah cemas. Ia berpikir, apakah Clairsen menyadari sesuatu? Clairsen melihat berkas-berkas yang bertumpukan, merasa sedikit pusing. Aku minta maaf, Sally. Aku benar-benar tidak ingin mengingkar janji, tapi hari ini aku benar-benar ada masalah yang mendadak, dan tidak bisa menemuimu. Sally Han, lalu bagaimana dengan esok hari? Esok hari, sepertinya harus melihat kondisi esok hari terlebih dahulu. Sebenarnya ada masalah apa sehingga membuat dirimu sangat sibuk? Clairsen, aku harus lembur. Di seberang sana terdiam sejenak, lalu setelah itu ia kembali berujar, apakah kamu sendirian? Clairsen menatap sekeliling yang tidak ada siapapun, lalu mengangguk, iya. Biar aku yang menemanimu, sekalian membawa makan malam untukmu. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Mendengar kata-kata Sally Han, hati Clairsen menghangat. Aku tidak memilih makanan. Tapi kamu datang untuk menemaniku sangat mengganggu waktumu, bukan? Kita adalah sahabat, mengapa kamu masih membahas masalah ini? Tungguku, 1 jam kemudian aku akan tiba. Usai memutuskan sambungan telepon, Clairsen menatap avatar WeChat Sally Han. Sahabat ia, Sally Han. Ia memperlakukan dirinya sangat baik, bagaimana mungkin sesuai dengan apa yang dilontarkan oleh kita? Selamanya tidak mungkin. Clairsen menyimpankan ponsel, lalu kembali fokus dengan pekerjaan. Entah berapa lama ia bekerja, mendadak terdengar suara lift. Saat Sally Han mengambil 2 kotak makan dan berteriak di arah tangga, astaga, ini benar-benar berat sekali, segera datang untuk membantuku. Clairsen baru menyadari 1 jam telah berlalu. Ia segera bangkit untuk menjemput Sally Han, dan mengambil tas dari tangan Sally Han. Sally Han mengikuti dirinya tiba di depan meja kerja, menatap berkas-berkas yang menumpuk, bahkan tidak bisa meletakkan 2 kotak makan. Gila, apa yang terjadi? Berkas sebanyak ini. Tatapan Clairsen berubah menggelap, lalu berujar, tidak masalah. Setelah itu aku akan merapikan ini, lalu ada tempat untuk menaruhnya. Beriku waktu 10 menit. Saat Clairsen tengah beberes, Sally Han hanya melihat di sebelah. Kedua netranya dengan refleks menatap ke arah kantor, lalu berujar tanpa sadar, apakah tuan muda ya lembur? Tidak, Clairsen menggeleng, hanya aku saja yang lembur. Sally Han melototkan kedua netranya, apa maksudnya? Seluruh perusahaan hanya kamu yang lembur. Apakah kamu yang harus mengurus bisnis perusahaan sendirian?
Tidak ada hubungan dengan masalah itu, hanya saja aku belum menyelesaikan pekerjaanku. Kerjaan sebanyak ini, 3 hari juga tidak akan selesai, bukan? Sally Han berujar dengan marah, perusahaan ini benar-benar tidak memperlakukanmu dengan baik. Claire Sen telah beberes, lalu menarik kursi untuk Sally Han, dan membuka kotak makan. Bukankah kamu menyukai sayur vegetarian di restoran ini? Aku membawakan 2 kotak makan, mengendarai mobil selama 20 menit untuk membelinya. Terima kasih, Sally. Mengapa sungkan terhadapku? Kita kan sahabat. Saat mereka tengah menyantap makanan, mendadak Sally Han bertanya, kamu masih belum memberitahuku, mengapa kamu lembur sendiri? Apa yang terjadi? Menghadapi Sally Han, Claire Sen tentu tidak akan menyembunyikan segalanya. Oleh karena itu ia memberitahu seluruh hal kepada Sally Han. Usai Sally Han mendengar, mimik wajahnya terjadi sedikit perubahan. Maksudmu, ia marah karena foto-foto tersebut, oleh karena itu ia sengaja memberikan pekerjaan ini untukmu. Claire Sen terkeker lalu berujar, siapa yang akan mengetahui? Mungkin saja karena ia memang tidak menyukaiku. Usai berujar hingga sini, mendadak Claire Sen menghela napas, Sally, menurutmu siapa yang bisa menyerangku di belakang secara diam-diam? Bahkan sengaja menjepretkan foto-foto tersebut. Wajah Sally Han memucat, jantungnya berdetak sungguh cepat, ia berusaha menghilangkan tatapan paniknya, lalu asal berujar, bagaimana aku bisa tahu? Ia baru saja ingin mengambil daging vegetarian, namun karena panik, sumpitnya terjatuh ke lantai. Mimik wajah Sally Han berubah, ia baru saja ingin mengambil, namun ia tidak sengaja menabrak kursi hingga terjatuh. Claire Sen. Sally, kamu kenapa? Mengapa terlihat panik? Saat Sally Han menunduk untuk mengambil sumpit, ia memejamkan kedua netranya untuk memberi semangat kepada dirinya. Jangan panik. Tidak ada apa-apa, Sally Han terkekeh dengan canggung, ia ingin kembali menyantap makanan menggunakan sempit tersebut. Namun Claire Sen justru mengerutkan dahi, lalu mengambil sumpitnya, sudah kotor, tidak boleh menggunakannya lagi. Aku akan membantumu untuk mencuci sumpit terlebih dahulu. Usai berujar, ia mengambil sumpit, lalu pergi untuk mencucinya. Menunggu Claire Sen pergi, Sally Han menyentuh bagian hatinya, kini wajahnya benar-benar memucat. Ia tidak menyangka bisa seperti ini di hadapan Claire Sen. Claire Sen pergi tidak lama, Sally Han telah memperbaiki suasana hatinya. Claire, sejak siang aku tidak makan, sebelumnya juga mengendarai mobil cukup lama. Tanganku sedikit gemetar karena kelaparan, maaf merepotkan dirimu. Mendengar kata-kata Sally Han, Claire Sen mematung, lalu ia menatap Sally Han dengan tatapan tersentuh. Sally, kamu benar-benar baik terhadapku. Sally Han berujar, tentu, aku adalah satu-satunya sahabatmu. Sedangkan aku hanya memiliki kamu sebagai satu-satunya sahabat, tentu baik terhadapmu. Dua orang kembali duduk, Sally Han sudah tidak ada suasana hati untuk kembali menyantap makan, lalu bertanya, Claire, jika seperti itu, hubunganmu dan tuan muda ya terganggu karena foto-foto tersebut. Hubungan kalian memang seburuk itu, kah? Atau hanya karena foto? Claire Sen menatap makanan di hadapannya dengan diam, sebenarnya ia juga tidak terlalu mengetahui dengan jelas. Namun sepertinya usai mereka terjadi hubungan intim karena obat, ada sementara waktu mereka baik-baik saja. Tapi bagi Claire Sen itu adalah sebuah penghinaan. Pria yang sebelumnya membenci dirinya, namun berubah baik karena terjadi hubungan intim, ia juga tidak bisa memikir ke hal-hal baik. Sepertinya, ia mengangguk. Mendengar kata-kata Claire Sen, tatapan Sally Han membinar. Sepertinya berguna menggunakan foto untuk membuat mereka terjadi perselisihan. Bersambung.